Jadi gue hari ini mau update perkembangan Jinora. Yang kemarin tuh dia udah berhasil kawin dengan sempurna. Sekarang udah nggak mau kawin lagi sama Eshan. Dan biasanya harimau yang kayak gitu itu nggak mau kawin lagi karena dia udah ada isinya. Biasanya kalau gitu nggak jadi. Jadi kan, Jinora, kamu apakah udah hamil? Ini mau jadi ibu. Kalau swab test sama rapid test gue ngarepnya strip 1 biar negatif. Kalau ini test pack ini gue ngarepinnya strip 2 untuk Jinora. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi ke konten harimau gue, ke Eshan dan Jinora. Tapi sekarang fokusnya kita ke Jinora. Jadi gue hari ini mau update perkembangan Jinora. Yang kemarin tuh dia udah berhasil kawin dengan sempurna. Gue sama Abah ngeliat dan di video juga dia udah kawin sempurna, mungkin udah ovulasi juga, udah bener lah mungkin kawinnya. Dan sekarang mereka itu udah nggak mau kawin lagi. Dan itu biasanya ciri-ciri atau pertanda Jinora udah mulai hamil. Itu masih perkiraan gue karena Jinora sekarang udah nggak mau kawin lagi sama Eshan. Dan biasanya harimau yang kayak gitu itu nggak mau kawin lagi karena dia udah ada isinya. Oke, jadi gue sekarang juga nggak tahu harus gimana memastikannya, karena kalau misalkan mau dicek harus di USG atau di gimana, nggak bisa emang sih harus di USG, tapi susah kalau di USG itu harus dibius dan malah takutnya keguguran karena stres. Jadi gue masih ada ya gimana nembak-nembak atau ngira-ngira, dan mungkin ntar nelfon Abah juga bagaimana cara mengetahuinya. Tapi sekarang mungkin cara paling simpel aja dulu ya, beli test pack untuk orang. Bisa nggak sih ke kucing? Gue nggak tahu ya, nggak tahu, tapi kita cobain aja dulu. Untuk Jinora, nanti kita ambil sampel air kencingnya, masukin ke test pack yang untuk orang. Gue nggak tahu itu berhasil atau enggak. Siapa tahu itu bisa membantu keakuratan atau hasil dari Jinoranya hamil atau enggaknya. Cepet nggak tahu. Jadi udah aja beli dulu. Kalau beli dulu test pack ke minimarket, beli 2 aja ya. Gua belum pernah pengalaman breeding harimau, cuman ya kita mencoba ya, sama-sama coba. Doain dia benar-benar hamil Jinora. Bukan gue pengen viral, bukan pengen gimana, gue pengen ada hasil prestasi di penangkaran ini, bahwa gue berhasil menangkalkan harimau benggala di sini gitu. Dan bisa membantu populasinya angkat lagi. Itu gue pengen viral prestasi di sananya. Dan gue juga pengen emang main sama anak-anak harimau, kangen banget kan lihat mereka kecil, seru banget, lucu banget. Gue akan kemana-mana selama berbulan-bulan untuk merawat anaknya mereka ntar. Tapi doain dulu teman-teman, semoga mereka berhasil. Nah, oke, ini test packnya. Kalau kemarin gimana perkembangan Eshan Jinora hamil, udah mulai sempurna belum? Kalau dilihat tuh udah 2 kali yang bagusnya, tapi sekarang udah jarang kawin. Udah jarang kawin, udah nggak mau berarti kan ya. Jinora udah nggak mau ya? Biasanya kalau gitu nggak jadi. Jadi kan, Pak Lo pengalaman di Bonbin gimana nih? Pak Lo kan lama di Bonbin, pedagang harimau juga nih. Gimana Pak Lo di sana? Sama, kalau gini prosesnya udah nggak mau kawin, tapi jadi lah. Semoga jadi gitu kan. Jadi kalau Jinora nolak, Eshannya masih mau kawin, tapi Jinora udah nggak mau karena udah ada isinya, udah ngisi kan. Semoga kayak gitu. Karena itu minggu kemarin terakhir kawin, semoga sekarang ada isinya gitu. Makanya pakai test pack, cobain iseng-iseng aja. Bisa di Bonbin kalau misalkan biar tahu hamil atau enggak dari mana? Apakah perutnya gede atau ditunggu aja atau gimana Pak Lo? Tunggu aja Pak, paling kalau di Bonbin biasanya pembukuan kan. Misalnya kawin berapa lama, udah berhenti, baru di sana dicatat kesininya, dihitung hari. Nah, berarti terakhir kawin sama melahirkan bisa dihitung kan? Dari terakhir nggak mau mereka kawin. Bisa juga ditulis logbook, kalau ada kan ditulisnya juga. Karena kewajiban penangkar harus tulis logbook atau diary mereka sehari-hari. Semua binatang Pak Lo tuh nulis. Jadi kayak jurnal gitu tiap hari. Jam segini Eshan makan, jam segini Eshan kawin, itu ditulis. Nah itu kan sama ciri-cirinya sama yang kayak di Bonbin. Dan di Bonbin juga nggak dites ya, nggak di USG gitu, nggak kan? Nunggu aja kan? Nunggu aja. Emang susah, nggak bisa, takutnya malah mengganggu. Cuman kalau misalkan pakai test pack ini, itu nggak mengganggu. Kita ambil sampel kencingnya, nunggu Jinora kencing atau nggak di kandang, mungkin ada sisa kencing. Kita nggak tahu, coba aja dites ini, coba tahu strip 2. Nggak tahu kalau misalkan gua swab antigen atau rapid test yang strip 1 itu negatif, kalau strip 2 positif kan. Nah ini semoga hamil teman, doain banget. Gak sabar kan kalau misalkan teman-teman juga yang youtuber atau enggak yang lain mau main kesini, kalau mau collab bisa main sama anak harimau kan. Makanya seru tuh, doain aja pokoknya, semoga lancar. Oke, yuk. Nih, kalau gue syuting atau nggak tiap hari tuh emang banyak yang lihat di pagar kayak gitu. Hai, wih, tuh masuk YouTube nih. Hai semua, lagi ngapain? Lihat apa? Pegang anjing. Pegang anjing? Mana anjing?
Anjing di luar. Udah, anjingnya di luar. Tiap hari gitu emang seru, banyak yang ngeliatin di pagar. Tiap gue lagi ngelewat fatwa ada aja yang di situ. Seru, mereka tahu aja. Kadang emang warga sini lihat binatang, kadang juga orang luar maksudnya nggak ada di sini sengaja ke sini atau sambil mampir, kocak. Seru banget. Ayo Polo, cari kencingnya. Jinora. Biasanya Jinora kalau masuk sini kencing. Desan juga coba. Kita lihat mereka pacaran ya sambil nunggu Jinora kencing. Iya, udah sah sekamar ya. Jinora, kamu apakah sudah hamil? Tuh lihat, aduh. Dasar. Gemes. Asian. Jadi bapak Asian. Boy. Ini menjadi ibu. Lucu banget. Gemes. Jadi. Kalau jadi diapain? Digigit tuh cium. Jangan digigit. Jinora. Ini kalau jadi diapain? Digigit atau dicium? Jangan digigit. Dijilat. Kalau dijari jilat. Sedikit sabar ya. Ini udah nyium-nyium. Semoga mereka kencing. Yang kencing semoga Jinora jangan esen. Kalau esen yang ngapain? Minum dulu biar kencing nih. Jinora. Bukan esen. Oh itu ngelus-ngelusnya harimau, suaminya gitu tuh, pacarannya. Aktif ya Siannya sekarang, seneng mau jadi bapak kayaknya. Belum tahu, cuman mereka aktif banget tumben, kayak riang gembira gitu. Jinora, kencing. Tuh. Aduh, pacaran. Iya, kita lihat ekor Asian. Minjem ekor boy. Saya mau ngomong aja. Ini ekor harimau guys. Enggak, minjem bentar. Ini jilatin sok tuh, bersihin. Gigit. Buset. Sok, jilatin. Nggak apa-apa, minjem bentar, jadi tarik. Ih, ini kalau dipegang tuh ya, kerasnya dan besarnya kalangan gue yang ini. Ini besar banget. Nih Asian tuh bekas luka-luka nih, merah-merah bekasnya cakar-cakar sama Jinora, main-mainnya mereka kayak gitu. Asian aja luka, apalagi gue. Nah gini nih tuh, harusnya jilat bau ya Jin. Jilat lagi. Nih lihat guys, tuh merah dan ya begitulah. 2 jilatan kurang lebih begini. Tuh. Kamu mah Jin Asian lagi tiduran, lagi enak dicakar atuh. Kalau lulus dia nggak pakai kuku Jinora, oi. Lulus pakai kuku dia, Asian udah baret-baret nih, kasihan. Cian Asian, big boy. Aduh, timpa lagi. Oke, nih akhirnya ada kencingnya Jinora ya. Ini besoknya, sumpah
Kemarin gak kencing seharian dan hujan, jadi gue kemarin lanjut lagi besok keesokan harinya karena ya harus sabar. Dan begitulah syuting mereka emang nggak bisa bentar. Nunggu momen yang gue sajikan ke kalian itu membutuhkan waktu yang lama banget karena kalau kerja sama mereka ya harus sabar. Begitulah kalau syuting mereka berjam-jam, kadang 2 hari baru beres. Sekarang di hari kedua nih. Ini ada kencingin dikit, kita coba aja ya. Gue juga nggak tahu. Cuman namanya berusaha effort. Oke, sekarang SN Junior keluar dulu. Siap. Gak ada orang kan dalam, takut ada orang. Yuk. Hey, siap. Yuk. Dan Junior keluar. Sekarang kita ini ya, ambil sampelnya. Oke, kunci dulu biar aman. Awas, itu trap. Ada kotorannya. Oke, sekarang kita coba-coba aja. Gue belum pernah pakai ini. Biasanya kan gue yang uji-uji gini cuma slide sama rapid test. Kita coba dulu caranya gimana sih? Ada caranya nggak? Petunjuknya. Oke. Dicelupin ya, caranya itu dipegang tangannya biru, yang bawahnya celupin. Kalau negatif itu strip 1, positif strip 2, sama kayak antigen sama rapid test sama kayak gini tuh. Ini ya, jadi ini yang dikenain air. Semoga strip 2 ya, walaupun gue nggak tahu ini akurat atau enggak untuk harimau dan nggak tahu cara begini ini bisa atau enggak, tapi setidaknya gue mencoba. Setidaknya gue mencoba beberapa cara. Ini aneh banget sih gue, tapi gimana ya, namanya ke binatang harus R&D sendiri sih, harus cari tahu sendiri, harus mau ngelakuin apapun. Kuning, bau banget kencingnya, becek dah. Oh ini ya, ini lagi masuk. Akhirnya ntar kalau di sini strip 1 berarti negatif, ke strip 2 positif, hamil. Tunggu 8 menit katanya. Ini sampelnya udah terkontaminasi sih. Tapi udah gimana caranya? Ada yang tahu nggak caranya biar bisa ngetes hamilnya harimau atau enggak? Tahu gue di zoo nggak dicek sih, biarin aja gitu. Nunggu dan ngitung pakai logbook gitu kan. Kalau 2 bulan 3 bulan kehamilan biasanya kelihatan, walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi kalau orang ngerti bisa lah. Strip 2 please, ya Allah. Ayo dong, aneh banget gue sumpah. Bis gimana ya? Pengen punya prestasi, pengen cepet punya anak juniorannya. Strip 2 dong. Kalau di sini ya bedanya test pack sama swab test atau rapid test. Kalau swab test sama rapid test gue ngarepnya strip 1 biar negatif. Kalau ini test pack ini gue ngarepinnya strip 2 untuk juniora. Tapi hasilnya strip 1 guys. Aduh teman-teman, hasilnya negatif. Juniora sepertinya belum hamil, tapi menurut data ini ya, menurut data hasil dari test pack ini. Semoga ini nggak akurat. Semoga ini nggak cocok buat harimau. Jadi masih ada harapan. Emang nggak gampang ya breeding harimau. Tidak semudah itu, tidak semudah yang dibayangkan. Harus sabar. Oke teman-teman, hari ini kedatangan orang sangat terhormat. Ini adalah Dr. Ligaya. Beliau ini adalah stat bookkeeper harimau Sumatera di Indonesia. Jadi tentang harimau Sumatera, stat booknya, silsilahnya Dr. Ligaya yang megangnya. Jadi kebetulan banget ini spesialis harimau dokter Indonesia yang terpercaya, udah paling legend, bisa dibilang legend nih. Jadi gue excited banget kedatangan Dr. Ligaya. Dok, selamat datang dok. Makasih udah datang. Makasih di Mas Asyad. Iya. Saya juga terhormat bisa datang lihat. Iya, datang. Ada dua harimau ya. Penggalannya. Kalau Dr. Ligaya di kalangan orang harimau udah pasti terngiang-ngiang, udah tahu semua. Dr. Ligaya udah pasti tahu semua. Jadi pas gue melihara harimau pasti kenal Dr. Ligaya nggak gitu. Kalau nggak kenal berarti lu nggak bisa melihara harimau. Berarti lu nggak tahu tentang harimau. Gitulah, bisa dibilang kayak gitulah. Legend di Indonesia Dr. Ligaya itu luar biasa dok. Oke dok, tadi Asyid tuh kan pengen tahu dok ya, kayak junior teh hamil nggak sih? Udah kawin tuh hamil nggak? Udah gitu Asyid coba pakai tes pack manusia, iseng-isengnya dok, nggak tahu hasilnya gimana. Tadi tesnya negatif. Itu akurat nggak sih dok sebenarnya? Enggak lah. Enggak ya? Nggak bisa berarti guys. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau untuk tes kebuntingan ya, bilangnya kehamilan yang untuk expect itu buat orang itu hormonnya tuh beda sama yang buat harimau ini ya.
Jadi kalau untuk harimau nanti ya memang harus ambilnya dari darah ya. Dari darah. Dibawa ke lab Dibawa untuk ke lab. diuji tesnya tuh namanya hormon progesteron. Hormon progesteron. Hormon progesteron tuh hormon yang menjaga kebuntingan katanya. Oh. Nah jadi kalau hormon itu tinggi, ya kemungkinan Kemungkinan hamil. Jadi tidak sesimpel itu ya dok. no. Iseng banget tetes habis penasaran. Soalnya banyak banget dok yang pengen. Biar mereka bercumbu. Iya lagi pacaran beda. Berarti udah bagus progresnya dok ya segini. Ya, maksudnya mereka interaksi perilakunya itu udah oke, tapi ini kayaknya masih bermain ya, belum benar-benar yang dewasa. Masih cinta untuk- monyet. cinta harimau. Cinta harimau ya, cinta harimau ya bener. Harimau anak SMA lah kalau diolah. Dok, banyak banget teman-teman nih yang pengen banget SN Juniora punya anak. Itu gimana dok? Apakah mereka umurnya cukup atau enggak usia kelamaan untuk breeding atau gimana sih dok sebenarnya? Oke, jadi kalau ngomong breeding nih ya, sama hewan itu memang ada usia-usia tertentu yang kita harus ketahui. Oke. Nah, kalau pada harimau itu kalau yang betina biasanya masuk yang dibilang usia siap kawin atau reproduktif, ya kerennya pubertas gitu ya. Iya, betul. Kalau betinanya itu memang agak cepat, 3-4 tahun udah bisa. Tapi yang jantannya itu agak lambat. Oh, jantan Jadi lebih tua lagi. 4-5 tahunan gitu. Oh, 4 sampai 5 tahunan. Jadi tunggu dulu ya, walaupun mereka memang secara apa ya ketertarikan fisik mungkin udah ada. Cuman ya itu tadi yang untuk breeding kan kalau kita lihat sainsnya nih ya, kan perlu ada sel spermanya, Ya, ada betul. sel telurnya ya kayak gitu. Nah, itu baru siap pada usia sesudah puber. Sudah benar berarti SN belum waktunya masih 4 Belum. tahun berarti terlalu muda. Terlalu muda. Terlalu dini. Eh. Oh, berarti sih terlalu dini teman-teman. Jadi Tunggu dulu, sabar. sabar dulu. Jadi emang belum waktunya, mereka masih terlalu dini, masih terlalu bocah, belum bisa punya anak, tapi semoga secepatnya. Dan masih harapannya masih panjang dok ya? Iya, bisa. Harapannya masih banyak. Banyak. Mereka masih bisa reproduksi untuk jantan umur berapa dok? Iya, kalau jantan ya kalau di catatan yang saya punya tuh ya, ini untuk saruk Sumatera pasti sama ya. Ada yang 20 tahunan pun Oh, gitu? jantan masih bisa punya anak. 20 tahun masih bisa punya anak. Ah, Kalau betina? Dari betina ini, kalau seandainya ini yang saya catat tuh 13-15 tahun ya, itu masih bisa punya. Masih Jadi panjang ya, banget ya. Si Jinora ini masih berapa tuh? 3 tahun. Ini baru 4 tahun. Kan 4 tahun 4 hari ini, kalau dia udah mulai ini mungkin ya tahun depan kali ya dia Tahun udah depan. siap, tapi kan dia Berarti masih it just began ya, berarti baru mulai teman-teman. baru mulai. Belum telat gue, belum kelewat sama sekali, baru mulai malah. Jadi Betul. sabar dulu, doain aja mereka sehat-sehat, lancar, happy di sini gitu. Betul. Semoga dari situ hadiahnya punya anak ya dok ya. Itu yang diharapkan. Iya, betul. Dok, boleh tahu nggak kalau di Indonesia itu harimau Sumatera di lembaga konservasi ada berapa ekor? Yang terakhir kita catat mendekati 100 ekor ya, tepatnya itu kayaknya 90 sekian. Ya, 90 saya- sekian. Ya, untuk yang saat ini karena kemarin saya baru ngedata sama Data lagi ya? teman-teman ya. Keren 97-99 ekor lah Di lembaga sekitar. konservasi. Ya. Ya, orang-orang suka bingung kan, suka bilang nih kayak kebun binatang pada ngurung binatang buat apa sih? Nah dok, Aduh, sedih deh kalau dengar yang ngurus nah binatang. sedih kan kita sebagai pegiat konservasi dok ya, apalagi dokter bener-bener pejuang pahlawan konservasi di Harimau Sumatera khususnya, dibilang gitu sedih. Kita udah ngabisin tenaga, ngabisin waktu segala rupa untuk melindungi mereka ya, tapi dibilangnya, bisa development, tapi dibilangnya kayak ngapa ngurungin nyiksa ya. gitu kan. Bisa jelaskan sedikit ya dok intinya untuk Jadi orang-orang kalau awam. kita lihat di kebun binatang ya, tanda kutip itu lembaga konservasi umum ataupun khusus, memang sekarang kan ini adalah satu institusi yang tugasnya untuk merawat si hewan. Memang kalau di lembaga konservasi umum itu yang pertama tetap perkembangbiakan dalam artian untuk menjaga ya, melestarikan, mengawetkan si hewannya ya, baru nanti ada yang lain-lain, ada pendidikannya, ada rekreasinya, dan yang terakhir ya tetap ya ada bisnisnya juga lah Ya, ya, karena bukan apa, untuk menghidupi LK Nggak ini mudah. kan juga harus ada sumber-sumber dana yang Ya. bisa untuk menghidupi. dan nggak murah dok ya. Apalagi harimau. Anda udah tahu. 2 ekor aja udah pusing. 7 kilo sehari. Iya, 2 ekor udah pusing. Lembaga konservasi Mm-mm. bisa sampai belasan puluhan malah. Ya, mahal Mahal. sekali. Ya. Dan itu yang di kebun batang itu satuannya yang tidak bisa dirilis kan dok ya? Udah dinilai oleh LIPI ya dok ya? Atau Kalau LKSD gini, doang? kalau LIPI itu kan tugasnya penelitian. Memang kita itu minta bantuan untuk melihat DNA-nya saja bahwa itu masih pure atau oke. asli DNA Sumatera. Soalnya kan kita juga khawatir LK itu kan ada spanielnya, ada Iya. Sumateranya, kadang-kadang ada yang nggak sengaja kecurian katanya. Oh, Cuman itu aja. Tapi untuk LIPI kita biasanya mereka membantu untuk melihat susunan DNA-nya untuk kemurnian jenis. Oh,
harimau Sumatera pure atau udah kecampur. Dan mereka yang menentukan ini tidak bisa dirilis kembali, ini yang bisa dirilis kembali itu siapa bro? Kalau untuk ini iya kerjasama dengan KSDA. Tapi biasanya kalau yang sudah di zoo, ini pengalaman katanya juga untuk jenis harimau itu nggak begitu gampang untuk bisa dirilis lagi. Karena rehabilitasinya yang butuh waktu lama kayaknya. Kecuali kayak kan pernah dengar ya ada satu tempat yang juga tempat rehabilitasi harimau Sumatera di Lampung itu kan. Nah kalau itu kan memang prosesnya sudah dipersiapkan untuk itu. Jadi kontak dengan orang juga tetap sedikit. Ya memang ada ketergantungan. Tapi yang saya dengar ya saya ada satu mahasiswa yang meneliti di sana. Dan dia cerita bahwa memang di sana juga selain ya seperti di sini ya Anda punya ini, mereka juga punya suatu wilayah yang hewan itu dikeluarkan, jadi kayak di alam, kasih makannya juga ada yang dilepas. Udah kayak gitu. in situ ya berarti? Itu udah semi in situ. Semi in situ ya untuk dirilis rehabilitasi. Nah jadi kalau udah siap mungkin bisa dirilis. Itu bisa berapa tahun dok untuk rehabilitasi? Kalau saya tanya teman-teman yang berpengalaman juga itu tergantung hewannya. Agak tergantung, susah ada yang cepat ada yang lama ya. Tapi rata-rata bertahun-tahun ada ya? Ada yang 3 tahun, 4 tahun saya dengar. Iya, begitu. Ya itu tergantung umur juga dan ya kan, tergantung apakah dia dari lahirnya di situ ataukah dia masuk sudah dewasa tinggal diproses kembali untuk bisa lepas liar, itu juga ada. Karena ada teman baru juga kalau dengar di Barumun kan baru ngelepasin. Jadi mudah. Memang nggak mudah. Kalau bisa nggak ada lembaga konservasi, kalau bisa nggak ada kebun binatang, kalau ada satu yang membutuhkan pertolongan manusia, siapa yang akan menangani? Kalau nggak ada lembaga konservasi, mau kalian sendiri nggak mungkin, nggak ada tenaga ahli, nggak ada yang kompeten. Ya itulah, makanya ada lembaga konservasi, kebun binatang, PPS dan sebagainya itu untuk melindungi satuannya. Jadi konsepnya ke situ, bukan untuk memenjarakan si hewan. Betul. Siapa sih yang suka? Soalnya orang ngiranya dok, kebun binatang itu misalkan ada kebun binatang baru nih, mau si binatang tangkepin di alam, ngiranya gitu. Kira padahal nggak gitu kan dok? Enggak, karena kan juga udah ada aturan, kita juga bermain di payung hukumnya itu. Nah, itu dia. Kan Anda sendiri tahu gimana pengadaan hewan itu, ada aturannya gitu. Cuma kalau dokter yang ngomong lebih kompeten, lebih orang lebih percaya. Kalau gue udah berbusa tetap aja kayak percaya dong. Kayak iya kan, jadi nggak ngambil dari alam, itu udah ambil biasanya dari alka lain. Jadi hasil itu, jadi dari ya seperti yang dibikin sekarang ini kan penanggaran katanya. Jadi kalau ada anakan bisa saja dipindah ke tempat lain gitu. Itu jadi kan nangkep teman-teman. Tuh saat ini kontennya sangat berharga, ada Dokter Gaya. Ilmunya itu sangat berharga karena nggak ada di buku biasanya, nggak pernah ada di buku. Ini by experience sama itu tenaga waktu yang dikeluarkan itu sangat berharga gitu. Gue senang banget pokoknya, gue kayak terhormat sekali dari Dokter Gaya. Dok, makasih banyak dok udah mampir, makasih udah mau sharing ke teman-teman di channel Al-Arsyad. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini ada ilmu yang baru, ada sharing yang baru yang sangat bermanfaat di dunia konservasi.